Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dedi, selamat datang Dedi. Ya, Silakan duduk. Baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, udah dulu ya. Nah, bagaimana kabar hari ini Dedi? Kabarnya sehat Pak, tapi ada hal yang kurang mendukung juga Pak. Oh, loh, kurang sehat ya. Ini kalau Bapak boleh tanya nih, ada apa nih yang ingin Bapak cerita? Jadi begini Pak, kedatangan saya di sini untuk bercerita mengenai permasalahan yang saya alami sekarang. Tapi nanti ketika saya bercerita mohon untuk dirahasiakan ya Pak. Oh ya, tenang Dedi. Untuk apa-apapun yang kamu ceritakan akan dikeluarkan di ruangan ini dan akan tetap ada di ruangan ini, nggak akan kemana-mana. Kamu percaya deh kalau Bapak. Baik Pak, jadi begini Pak, setiap saya tampil di depan kelas itu saya merasa ragu dan gugup Pak. Bahkan bibir saya juga terasa kaku ketika harus tampil di depan Pak. Saya juga nggak begitu tahu apa penyebabnya, tetapi dalam kenyataannya memang seperti itu Pak. Saya sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan sehingga menjadikan saya gugup, gemetar ketika maju di depan kelas Pak. Oke, berarti gemetar bisa kita sebut jadi ini kekurangan kepercayaan diri ya. Iya Pak. Oke, nah untuk hal begitu bisa nggak diceritakan contoh atau kira-kira bagaimana ketika kamu ini mulai kurang kepercayaan diri, anggap ada reka kejadian gitu. Coba bisa diceritakan. Biasanya ketika saya disuruh presentasi Pak dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, guru-guru itu sering banget menunjuk saya Pak, sehingga jangankan untuk maju Pak, kadang untuk menjawab pertanyaan dari guru di tempat duduk saja saya kadang gemetar. Seperti contohnya ketika guru, tolong Dedi ini dipresentasikan yang ada di PowerPoint ini, yang ada di Infox ini tolong dipresentasikan. Nah di situ tuh saya terdiam Pak, saya terdiam itu serasa gagu, serasa ya nggak percaya diri gitu Pak untuk maju, untuk melangkahkan kaki saya ke depan tuh saya selalu jantung saya deg-deг sehingga karena saya menjawabnya lama, mengiyakan dari guru mata pelajaran lama sehingga guru itu kayak oh ya udah berarti dia itu seringnya kayak gini. Tapi saya sering banget ditunjuk hal demikian Pak. Oke, baik. Mungkin kalau boleh saya ambil asumsi, apakah kamu mungkin merasa akan tidak mampu untuk menjawab itu apakah assignment atau tugas yang akan diberikan oleh dosen? Kalau untuk menjawab itu dari pikiran saya itu sudah ingin Pak, ingin banget dan sudah tahu jawabannya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal tersebut saja Pak, yang menurut saya itu yang menjadi kendala saya. Saya juga nggak tahu Pak. Dulu waktu kecil saya orangnya pemberani Pak. Tapi setelah dewasa ini entah hal apa yang menyebabkan itu sehingga setiap saya maju ke depan itu selalu gugup. Baik, ada lagi? Itu saja sih Pak, karena memang itu yang menjadi kendala terbesar akhir-akhir ini Pak. Berarti kamu udah ada mungkin dorongan untuk apa maju ya, tapi di situlah ada kendalanya. Kalau boleh lagi Bapak, apa mungkin kamu merasa kalau kamu ini akan menjawab pertanyaan atau menampilkan presentasi, apakah kamu merasa kalau tidak akan sempurna atau tidak sesuai ekspektasi? Apa yang begitu? Ya benar. Karena kalau setiap saya ingin mengerjakan tugas atau maju ke depan, saya selalu berusaha kamu harus sempurna gitu. Sehingga ketika ada hal-hal kecil yang membuat ekspektasi kesempurnaan saya itu tidak tercapai, itu yang sangat hal banget yang membuat saya gugup Pak. Sehingga dalam diri saya harus dituntut sempurna walaupun tidak ada tuntutan dari orang lain, tapi saya menanamkan harus sempurna yang tampil harus sempurna. Sehingga mungkin itu yang membuat saya takut, pikiran saya takut ketika maju ke depan
tidak sesuai dengan ekspektasi kesempurnaan saya Pak. Baik. Bapak sudah nampak gambaran kasarnya. Sekarang saya tanya ke Dedi, apakah ketika kamu mau maju atau mau menjadi itu, apakah kamu sudah merasa kamu sudah memberikan semua yang kamu mampu atau sudah berusaha semaksimal mungkin? Ketika saya maju ke depan itu karena yang saya bilang tadi Pak, saya gugup. Jadi yang sudah saya pikirkan selama saya duduk tadi itu tidak keluar semuanya Pak. Hal itu tidak keluar semuanya sehingga itulah yang menyebabkan penampilan saya tidak sempurna. Dan di situ saya menyesali banget Pak, karena saya juga nggak tahu kenapa hal itu terjadi Pak. Cuma memang ketika saya tampil itu teman-teman saya juga menilai saya kurang sempurna, padahal sudah saya matang-matangkan ketika di tempat duduk. Ada lagi? Itu solusi Pak. Baik, tadi harusnya udah oke, udah bisa, tapi pas udah buat pun udah kayak gitu, masih rasa kurang sempurna. Jadi di sini jadi sudah cerita, jadi mungkin sudah jadi sudah paham masalah diri sendiri seperti apa ya. Jadi harusnya anggap apa yang Dedi lakukan itu sudah yang terbaik, the best of you, the best of myself, sudah yang terbaik dari diri kamu sendiri. Sekarang Bapak tanya untuk ke Dedi, bagaimana cara kamu supaya bisa rasanya kamu jika ingin melakukan sesuatu atau tampil presentasi itu sudah yang terbaik dari saya. Coba Dedi. Kalau dari saya sendiri ketika besok harinya mau tampil Pak, biasanya malam itu saya belajar menentukan poin-poin apa yang akan saya sampaikan besok. Kemudian di pagi harinya itu saya nggak membaca-baca lagi karena biasanya minum 1 jam itu saya udah merefresh otak saya supaya bisa tenang gitu Pak. Kalau cara terbaik sejauh ini itu Pak. Tapi ketika tampil yang menjadi kendala seperti itu Pak, saya harus pikiran saya mengatakan kamu harus sempurna nih. Kalau kamu ada hal kecil yang membuat kamu nggak sempurna tampilnya, itu yang membuat saya ngeblank, kemudian malah nambah saya gugup banget Pak. Oke, jadi bisa diambil ini masalahnya adalah ketakutan kecil kamu sendiri. Iya benar Pak. Saya sepakati ya. Nah sekarang selain kamu sudah the best setelah berusaha menampilkan the best of you, selama tampil kamu juga camkan ke dalam kepala kamu, you did your good. Kamu sudah lakukan yang kamu bisa. Jangan aku harusnya bisa lebih dari ini. Itu mungkin untuk koreksi, bukan untuk menjatuhkan diri kamu sendiri, bisa. Dan juga itu juga dari ini kan, baru penguasaan dari ya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu ada yang lain bisa kamu lakukan. Mungkin dari penampilan, apakah kamu sudah merasa ini penampilan ini bisa menganggap kamu jadi kamu sendiri udah confidence. Bagaimana? Bisa ditingkatkan dari hal yang lain. Untuk kedepannya insya Allah akan saya lakukan saran dari Bapak dan menambah dari hal-hal baik yang sudah saya kerjakan tadi Pak. Untuk kedepannya. Oke baik. Jadi gimana setelah mengungkapkan bagaimana mencoba merencanakan untuk kejadian lebih baik, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan persiapan ini? Alhamdulillahnya saya jauh lebih lega Pak, karena memang biasanya kan saya kalau punya cerita saya pendam sendiri, termasuk dari kegugupan saya maju di depan kelas juga hal itu saya sembunyikan, dan alhamdulillah hari ini bisa saya bagikan ke Bapak juga. Tadi alhamdulillah saya minta sarannya juga Bapak beri, itu juga merupakan hal yang luar biasa sekali, sehingga insya Allah kedepannya saya kurang-kurangi gugup itu dengan mempersiapkan sematang mungkin dan mengurangi pikiran positif, pikiran negatif yang saya kira saya bakal sempurna, tetapi saya melakukan yang terbaik gitu Pak. Baik, sudah dapat ya gambaran bagus ke depannya. Baik, mungkin untuk proses konseling yang kali ini kita coba di sini saja karena jadi terasa sudah belajar juga ya kan. Mungkin kamu selanjutnya kalau ada masalah lagi bisa datang kembali ke sini. Karena kamu bisa kembali ke beraktivitas sekolah seperti biasanya. Baik, terima kasih banyak Pak.
Malu, Pak.